Aduh, hari ini harusnya hari Minggu ini kebahagiaan buat para bobotoh Persib karena orang yakin derby Persib Persija ini akan terlaksana dengan rapih dan Persibnya pasti menang. Dan ternyata ada kabar yang di luar dugaan, ada kabar duka. Kemarin tanggal 1 Oktober yang notabene hari kesaktian Pancasila, ada tragedi yang sangat-sangat memilukan buat sepak bola Indonesia, yaitu meninggalnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, jadi ada yang kena gas air mata, ada yang kena injak lagi berdesak-desakan saat keluar gitu kan. Ini sangat menyesakan banget buat insan sepak bola Indonesia. Dan kebetulan hari ini juga fans MU lagi duka cita juga ya. Gak tau nih, hasrat nonton bola sekarang kok agak gimana ya, agak males gitu. Udah dari bangun tidur tuh udah kaget. Kemarin dari malam ada informasi ada sekitar 50 orang. Sebelum tidur itu 70 sampai 80 orang yang meninggal. Pas bangun tidur orang ngecek handphone itu ada sekitar berapa? 187 atau ini yang bener ya yang mana ya nggak tahu lah ya. Ada yang bilang 130-an, 128, ada juga yang bilang 187 ini. Informasinya banyak simpang siur yang mana ini kejadian di Kanjuruhan kemarin. Jadi agak menyesalkan lah gitu kenapa harus terjadi lagi. Bosan dengan kalimat sepak bola tidak seharga nyawa itu udah aduh. Tutup buku lah, udahlah, nggak usah. Kita ini pengen nonton bola gitu, kita ini pengen having fun di tribun, kita ini pengen senang-senang di tribun, kok malah meregang nyawa gitu. Dan yang notabene yang bikin orang sedih adalah anak kecil, perempuan, balita, aduh itu banyak yang meninggalnya, aduh, sedih banyak yang meninggalnya di umur-umur segitu gitu. Dan mereka tuh pengen senang-senang, mereka izin ke orang tua. Mereka pengen, Bu, Pak, saya izin ke tribun, saya pengen nonton bola, saya pengen senang-senang bersama teman-teman. Kok malah orang tua di rumah malah dapat kabar yang negatif gitu, malah dapat kabar anak yang meninggal gara-gara stadion gitu. Ingat, tribun, stadion bola bukan tempat buat meregang nyawa. Ya, sekali lagi saya tekankan, tribun di Indonesia sepak bola bukan tempat untuk meregang nyawa. Tempat untuk kita senang-senang, having fun, healing, segala macam. Itu tribun yang harus sebenarnya terjadi di Indonesia. Ini yang salah siapa? Nggak tahu, banyak pihak lah sepertinya ya. Orang nggak tahu tadi baru nonton MU dibantai sama sama City gitu di Etihad. Biasa aja gitu. Kalau dulu kok sakit hati banget ya. Sekarang tuh udah biasa karena pikiran saya udah baluweng, udah campur aduk, perasaan saya emosi, kecewa, sedih dari pagi sampai sekarang malam. Kesel gara-gara kejadian di Kanjuruhan dan banyak banget orang-orang yang meninggal di sana. Jadi kayak nonton Liga Inggris aja kok hambar gitu. Apalagi kalah ya. Terakhir tuh berapa tadi, 4-0? Bodo amat lah. Sebagai fans MU udah biasa kalah dibantai, bodo amat. Yang jelas ini gimana nih pertanggungjawaban ke depannya buat sepak bola Indonesia. Bahkan saking dahsyatnya ini tragedi gitu ya, sampai dibuat bukan dibuat sih, lebih ke pengumuman ataupun ada obrolan, ada tweet ataupun komentar dari Manchester United, Manchester City, Liverpool, tadi itu yang Liga Inggris tuh apalagi ya, Brighton, ada juga Real Madrid, Wayne Rooney legend MU juga tadi nge-tweet sore-sore bahwa berduka cita atas kejadian Kanjuruhan. Wow, berita ini katanya udah sampai ke era Premier League, udah masuk ke Liga Inggris, dan katanya mereka juga bersedih dengan atas kejadian yang ada di Kanjuruhan. Entah siapa yang salah, tapi patut diingat, bukan membela Aremania gara-gara Bobotoh udah datang ke sana dengan disambut dengan meriah, enggak. Oke, setiap orang pasti ada yang salah. Ini semuanya salah, tapi supporter bola atau supporter pada umumnya tidak salah sepenuhnya, bukan salah utama. Salah utamanya adalah itu ya, nggak usah disebut lah, yang coklat ya. Kan udah ada aturannya nih di FIFA nih, aturan regulasinya bahwa menembakkan gas air mata itu dilarang.
Orang-orang teriak, basah lagi waktu ada flare nyala di tribun. Oh, supporter tidak menjalani aturan FIFA, nggak nurut segala macam. Nah sekarang yang coklat itu juga tidak nurut kepada aturan FIFA. Itu regulasinya udah dilarang. Karena kalaupun menembakkan gas air mata itu pada saat chaos di luar. Karena kalau chaos di luar itu supporter itu bisa nyebar ke sana kemari, bisa sembunyi di mana-mana. Tribun itu kecil, bro. Apalagi Stadion Siliwangi ya, orang pernah ngalaman. Di SJH Jalak Harupat pas Persib main, orang pernah ngalamin kena gas air mata, rasanya sakit banget dan sesek. Dia di parkiran, kalau dulu waktu zaman saya nonton di Jalak Harupat, parkir motor itu di sawah dan itu jauh banget, sekitar 1 kilo dari stadion, jalan kaki. Aroma-aroma pedih, tenggorokan seret itu bener-bener kerasa banget loh. Apalagi yang punya penyakit asma gitu. Rasanya sesak, padahal itu saya udah di luar area stadion, tapi masih ngerasa sesak nafas. Pedih, tenggorokan tuh kayak batuk, tapi apa ya? Kayak nggak batuk gitu, kayak pengen tapi kok getek pisan asli. Itu ngerasa sakit banget, apalagi ini di ruangan sempit, di pintu tribun, berdesak-desakan sama. Jadi sih kayaknya sama kayak kejadian di GBLA deh, berdesak-desakan saat mau keluar. Kalau yang GBLA masuk, ini keluar, dorong-dorong, ada yang keinjak, jadi kan mungkin ada yang gak kuat tahan nafas ya, ada yang kena gas air mata itu, ada yang mungkin lemas, pingsan, segala macam. Nah pada saat pingsan, kayaknya kejadiannya diinjak-injak juga, ataupun ya orang-orang lagi panik mah nggak akan ngelihat kanan kiri, bro, nyelamatin diri sendiri yang paling penting. Itu yang menurut orang agak sedikit, kecewa dengan kejadian kemarin gitu ya. Persija akhirnya ditunda gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ditunda, karena ya bukan pesimis ke Persib sih, tapi orang harus akuin Persija lagi bagus ya, walaupun rival, walaupun gue benci banget sama mereka, tapi potensi menangnya juga gede loh Persija di Bandung, dan itu bisa jadi trigger lanjutan, jangan sampai ada Bandung berduka lagi gitu ya. Ya udahlah, kita tenangin dulu, cooling down dulu, kita cari siapa yang investigasinya, siapa yang benar, siapa yang salah, nanti baru kita lanjut lagi ke Liga 1-nya. PSSI bilang seminggu. Ya kalau orang sih nyaraninnya 2 mingguan lah ya, supaya ada maksimal investigasinya cukup panjang. Tapi jangan sebulan juga, bro. Ingat, PSSI juga ya bukan bermaksud untuk tidak empati atau gimana, cuman kan timnas juga akan bentrok nantinya kan, AFF, terus juga kalau U20 mah bullshit lah, saya nggak peduli. U20 main Indonesia, Piala Dunia saya nggak peduli. AFF itu kan agenda rutin timnas senior di Asia Tenggara kan ya, Desember. Jangan sampai nanti bentrok, dan beberapa klub di Eropa juga berhenti total November Desember ini berhenti karena ada World Cup di Qatar. Kalau Indonesia sih kayaknya tetap jalan, kecuali Indonesia masuk Piala Dunia, kayaknya nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, bro, hese. Ya jadi banyak banget tadi perdebatan di media sosial tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Yang jelas yang patut dipertanggungjawabkan adalah PSSI, PT Liga Indonesia, kepolisian, Panpel, dan terakhir supporter. Siapapun itu ya, nggak usah muna lah. Kita semua tuh pernah pitch invasion loh. Mau Bobotoh, mau Aremania, The Jack, supporter Makassar, pernah ngalamin pitch invasion ataupun masuk ke area stadion di saat kalah atau kecewa timnya kalah. Aremania waktu 2018 juga kan pitch invasion, bro. Tahu nggak? Tapi kenyataannya aman, nggak ada korban jiwa, nggak ada gas air mata. Ingat yang kejadian ada orang telanjang turun ke lapang dari tribun, yang ada rusuh. 2018 Persib lawan Arema tuh 2-2 skornya, dan ada kejadian luka di sini nih si Coach Mario Gomez. Itu memancing emosi Bobotoh sih sebenarnya, tapi intinya nggak ada korban jiwa lah. Kalau korban luka dikit mah ada, cuman itu ya bisa ditanggulangi. Ini di Inggris juga beberapa, mungkin udah lama sih, ada kejadian pitch invasion. Persib juga pitch invasion. Bonek minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu gitu ya, kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah, emang benar gitu, pitch invasion di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mereka ngebakar, mereka ngerusak. Bonek disanksi 5 kali pertandingan home tanpa penonton dan denda juga. Tapi apakah ada korban jiwa? Tidak, setahu saya tidak ada korban jiwa buat Bonek, karena pihak keamanan tidak menembakkan gas air mata ke tribun. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya masalah chaos, kejadian waktu saya ngalamin ya, kejadian waktu di Karawang di tahun berapa ya?
waktu masih muda. Sekitar 2000-an lah. 2009 atau 2010 itu Persib Bandung melawan Pelita Jaya Karawang yang ada provokasi ngelempar Bantarin Sal ke bench Persib. Itu kan rame tuh, si Cecep Supriyato udah pengen nonjok banget si pemain itu, dan itu chaos. Saya dari tribun, saya pengen turun, nggak jadi karena udah ada polisi, udah saling serang lah, udah gitu. Dan itu nggak ada gas air mata, polisi tidak menembakkan tapi menghalau dengan persuasif. Kalau pukulan oke lah, masih mending, tapi kalau gas air mata tuh pedih bro, sesak nafas gitu. Kalau dipukul sama pentungan mungkin udah supporter udah biasa yang kayak gitu, teman. Gas air mata ini dilarang kecuali demonstrasi. Kenapa demonstrasi masih ada gas air mata kayak kemarin kejadian 2019? Karena 2019 itu juga chaos. Ingat kejadian di Bawaslu, banyak gas air mata bertebaran di mana-mana. Tapi kondisinya kalau demonstrasi itu di tempat terbuka, jadi setiap pendemo itu bisa lari kemana-mana gitu, bisa sembunyi di bawah flyover, bisa sembunyi di warung, bisa sembunyi di mana, jadi nyebar. Karena kuncinya kalau ada gas air mata tuh nyebar, lari. Selain ada pakai odol, ada trik-triknya sebenarnya cara menanggulangi gas air mata. Tapi kan kemarin tuh chaos, kan banyak di media sosial banyak yang bilang bahwa wah ini mah gara-gara supporternya aja bego, supporternya begini. Kalau penanganannya benar, saya rasa supporter pun tidak akan ada korban jiwa satu orang pun. Kalau luka-luka mungkin iya ada lah ya. Tapi kalau sampai korban jiwa saya rasa tidak ada. Nah ini makanya beberapa orang-orang yang tidak tahu dunia supporter malah bacot gitu. Terutama di TikTok. Cewek-cewek bermake up tebal, berperah cantik, ngata-ngatain supporter bola Indonesia. Dan orang paling benci satu kalimat yang paling orang anti banget dalam kondisi seperti ini adalah orang-orang yang sok tahu tentang sepak bola Indonesia. Yaitu mereka bilang, untung ya gue nggak suka sepak bola Indonesia. Itulah alasan kenapa gue nggak suka sepak bola Indonesia. Ya udah terserah lu, kalau misalnya lu nggak suka sepak bola Indonesia, lu jangan ngejudge kami sebagai pelaku supporter bola negatif dulu gitu kan. Ada sisi humanisnya, ada sisi positifnya juga, namanya supporter bola mah gitu. Yang perlu dihujat itu adalah federasinya, PT LIB-nya. Kan pihak Panpel juga waktu itu udah ngajuin surat buat mundur jadi sore. Ternyata tidak di ACC gara-gara rating ya. Si pihak TV juga bermasalah menurut saya gitu. Jadi benar kata Kang Zen RS selaku pandit football ya. Jadi kalau misalnya semua bertanggung jawab, semua berevaluasi, ya itu tidak ada evaluasi. Semua salah, itu tidak ada yang salah, harus ada yang disalahkan. Kayak kejadian GBLA pun sampai detik ini, sampai menit ini orang ngetek tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab kejadian 2 orang meninggal bobotoh itu kegencet gitu. Panpel nggak mau bertanggung jawab, minta maaf doang, it's okay. Tapi kan harusnya ada ada kejadian lanjutan gitu. Ini nyawa orang bro, nggak bisa main cuman minta maaf doang, buat apa? Ini nyawa masalahnya. Kalau cuman 2 atau 3 orang ya mungkin masih bisa paham lah gitu. Tapi ini 100 lebih gitu, sampai Liga Inggris aja berkomentar. Ini berarti ada sesuatu yang ngaco ini dalam persepak bolaan kita yang udah sangat-sangat rusak gitu, sangat-sangat hancur sekali. Jadi orangnya anggota Viking ya. Salut lah sama teman-teman Viking yang kemarin bikin koreo akhirnya nggak jadi ya. Jaya lah Persibku, si Jaya juga berjuang, begadang demi bikin koreo persiapan di Tribun GBLA di Timur. Ternyata pagi-pagi keputusannya 50-50 sih, lanjut atau tidak. Cuman menurut saya emang harus stop dulu karena bahaya. Kalau kejadian chaos lagi di Bandung, waduh. Ingat, orang rek away ke Solo yo. Jadi tolonglah. Saya pengen akhir bulan ini udah bisa nyetadion lagi gitu kan. Stadion itu memang kan dulu kan ada bilang di beberapa tribun di Indonesia tuh udah nggak boleh ada asap rokok, flare udah nggak boleh dengan alasan ada anak kecil, ada perempuan takut sesak segala macam. Oke, orang terima. Ada aturan FIFA-nya, aturan PSSI-nya orang terima. Oke, walaupun orang juga dulu sering nge-flare, tapi orang masih paham lah aturan itu ya. Tapi maksudnya kalau flare aja nggak ganggu, rokok aja nggak ganggu, gas air mata apa kabar? Pedas loh, itu lebih sakit banget dibanding flare ataupun rokok gitu. Beberapa tribun Indonesia tuh udah melarang rokok. Rokoknya boleh masuk, tapi yang nggak boleh masuk tuh adalah
ininya cekes korek apinya. Ya gimana kalau ngerokok di tribun, kalau nggak ada koreknya kan nggak akan bisa, percuma juga. Nah, selalu ada razia korek di tribun-tribun. Waktu di Sleman orang ada kejadian seperti itu juga gitu. Ada razia korek. Nah, ini nggak tahu sampai kapan ya lawan Persija. Menurut orang jangan terlalu lama juga, karena 2 bulan lagi nih kita udah masuk World Cup. Ada AFF juga, jadi jangan sampai pemain juga cedera, kecapean segala macam. Jadi menurut orang harus disegerakan investigasinya, dan keputusannya harus dipikirin lebih matang. Kapan liga jalan lagi, kapan harus ada, intinya harus ada pemecatan lah di sini. Siapapun itu, anggotanya, PT Liganya, Panpelnya, ataupun Aremanya, kemungkinan besar dihukum sih. Kayaknya akan tanpa penonton juga selama setahun ini gitu ya. Denda klub udah pasti, cuman ya balik lagi, jangan sepenuhnya nyalahin ke klub sama supporter tuh ada di zona terakhir. Yang paling pertama tuh PT LIB, PSSI, Panpel sama kepolisian. Itu yang paling penting dulu, di investigasinya seperti itu dulu gitu. Baru kita masalah ke supporter gitu. Ingat, orang walaupun kejadian ini anggap aja ya sama The Jack, misalnya The Jack korban segini, ya orang kan ngebela mereka gitu. Walaupun orang rival dan benci sama mereka, tapi ini atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar kebencian lagi. Oke lah, supporter mah udah gak ada yang sempurna tuh. The Jack, Bonek, Aremania, Viking, Bobotoh semuanya juga pernah mengalami hal-hal tersebut. Pitch invasion Bobotoh waktu itu pernah, tapi gak ada gas air mata. Zaman Taradovic juga sering kayak gitu kan. Bonek kemarin juga. Persipura pernah, dulu PSM Makassar pernah. Apakah ada korban jiwa? Enggak, karena polisinya tidak menembakkan gas air mata ke tribun. Kalaupun pengen menembakkan dalam tanda kutipnya kepaksa untuk membubarkan, ya udah tembak aja di sekitaran lapang yang kan biasanya suka ada anjing pelacaknya. Mau saya tembak ya tembak arah situ aja supaya si orang-orangnya nyebar gitu. Jangan nembak orang-orangnya ada tribun. Di tribun tuh orang lagi duduk manis menikmati kekalahan ya. Dan salut juga buat Persebaya, kemarin bisa menang. Ya tipis sih 3-2, tapi ini 23 tahun penantian Persebaya juga menang di Kanjuruhan. Persib mah alhamdulillah udah sering menang di Kanjuruhan ya. Tinggal menang di Jakarta aja nanti, mungkin GBK ataupun JIS ya, lawan Persija, lawan si Eta, pokoknya kudu menang 3 poin. Ya udah, ya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Capek kita nonton bola dengan kondisi berduka. Mau sampai kapan nyawa terus melayang gara-gara nonton bola. Ingat, nonton bola itu adalah having fun bro. Jangan buat rungsing, jangan buat, ya kalau rungsing gara-gara kalah mah nggak apa-apa lah, mainnya butut oke. Tapi kalau misalnya gara-gara kematian lagi kan, aduh, enggak lah kayaknya mah ya. Anak kecil, perempuan juga harus bisa menikmati tribun dengan nyaman dan enak sih. Ya pokoknya kedepannya semoga ada evaluasi yang jelas dari PSSI ya. Jangan ngasal, jangan cuman sensasi doang buat pengen jadi Jabar 1 ya. Si bapak itu kan ngebet banget pengen jadi gubernur Jabar. Ya pokoknya semoga ada jalan terbaik. Semoga Persib minggu depan udah bisa main lagi. Kalau inget jadwal sih away ke Kediri lah ya. Away ke Kediri minimal sudah bisa bermain lagi dengan kondisi yang sudah mulai fit. Karena lebar pemain-pemainnya bagus, pelatihnya bagus. Kalau berhenti total, aduh, jangan sirah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan terus sepak bola Indonesia. Jangan ada lagi duka di antara kita semua. Amin.